setelah berhasil membuat halaman admin, selanjutnya adalah kita akan membuat halaman untuk yang usernya. Nah, kalau sekarang kan kalau kita masuk ke admin, kita ngaksesnya URL ini ya, localhost hotel index.php admin out. Nah, betul, secara otomatis dia akan diarahkan ke halaman adminnya. Nah, sedangkan nanti ketika kita akan mengakses atau user akan mengakses halaman web yang untuk usernya, localhost hotel. Nah, nanti akan muncul di sini. Tapi kan ini belum kita rubah, ya. Ini belum kita rubah menjadi halaman daripada usernya. Nah, untuk itu di sini sudah disediakan di dalam Di dalam template-nya. Untuk template halaman usernya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kalau kurang silahkan ditambahkan. Kalau kalau kurang ditambahkan. Nah, nanti kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Tampilan untuk halaman di usernya. Nanti silakan bagi yang mau dipakai halaman usernya, silakan nanti disediakan link untuk downloadnya di deskripsi. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan halaman usernya. Nah, nanti tapi ada beberapa bagian yang akan kita hapus atau kita tidak akan pakai karena waktunya yang mungkin tidak bisa dijelaskan di sini gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah nanti yang tidak akan kita pakai adalah harusnya ini adalah banner. Nah, banner ini nanti harusnya ada di dalam admin, jadi ada menambahkan adminnya. Di admin ada menambahkan banner untuk ini nanti. Tapi di sini kan kita nggak bahas. Ini nanti secara manual untuk gambar carousel yang ada di sini. Nah, selanjutnya nanti yang kita nggak akan pakai juga di sini nanti ya ratingnya, jumlah komennya dan sebagainya. Tapi ini nanti akan kita tampilkan pas ketika si user mengklik detailnya. Jadi ketika diklik detail, nah nanti ratingnya nanti akan muncul di sini, komennya akan muncul di sini. Nah, tapi user yang belum login nanti tidak bisa menuliskan atau memberikan komentar terhadap kamarnya. Begitupun ratingnya. Rating tidak akan bisa dipergunakan kalau si user belum login, seperti itu. Nah, itu yang tidak akan kita pakai. Jadi yang akan kita pakai hanya deskripsi hotel kamarnya, tipenya, kemudian harganya, sama detail sama bookno ini. Itu. Nah, supaya lebih cepat, kita akan langsung saja melakukan codingan untuk mengintegrasikan halaman ini ke dalam kode igniternya. Nah, caranya yang pertama adalah karena di sini kita menggunakan Bootstrap 4 gitu ya. Nah, asetnya akan kita pindahkan nih. Asetnya yang ini semua akan kita pindahkan ke dalam ke dalam aset yang ada di dalam project kita. Nah, yaitu kita masuk ke dalam htdocs, kemudian hotel, aset. Nah, aset ini supaya tidak acak-acakan atau tidak tercampur dengan halaman adminnya, dengan aset adminnya, kita buat di sini folder baru, yaitu adalah users. Terserah nanti mau pakai Bootstrap 5 atau berapa gitu ya. Nah, tapi di sini yang akan kita pakai adalah Bootstrap 4 user. Nah, ini adalah untuk aset si usernya. Selanjutnya adalah kita akan buat tampilan ininya. Oke. Kita klik kanan, view page source, Ctrl A, copy, masuk ke codingan. Nah, di sini kita akan buat template nantinya. Di dalam view, kemudian kita buat folder lagi supaya tidak acak-acakan users, ya. Nah, di sini kita buat file baru namanya template.php. Nah, kita pastikan semuanya yang dan kita ratakan. Sip. Nah, setelah kita ratakan, karena default control untuk menampilkan ini adalah di welcome, maka selanjutnya adalah kita akan buka controller welcome. Nah, di sini yang standarnya adalah welcome message, gitu ya. Nah, kita akan buka di sini adalah template. Nah, gitu ya. Kita belum integrasikan dengan template, tapi langsung load view-nya gitu untuk melihat hasil daripada integrasi itu. Nah, kita cek, kita refresh. Nah, terus tidak temukan. Di sini tambahan users.
user/template. Nah, sip, kita refresh. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita setting nih. Nah, yang harus kita setting berarti kita di dalam template di sini itu kita akan tambahkan yang pertama adalah base URL. Base URL di sini asset /user karena kita tempatkan di dalam user gitu ya. Copy. Nah, kita pindah kopikan ke sini juga, pastikan. Paste. Di bawah juga sama. Di bawah juga sama di sini. Paste. Ini paste. 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 Oke, sip. Save. Nah, kita coba jalankan ya. Kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa di sini gambarnya belum muncul? Karena gambarnya kita ambil atau kita sudah siapkan di dalam aset ini, di dalam image-nya di sini. Nah, nanti kalian silahkan sesuaikan dengan gambarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti di sini gambarnya kalau masuk Courcell, berarti kita fokus ke sini. Kita setting dulu. Ke Courcell-nya adalah ini. Nah, ini kita pastikan juga sama. Ya, yang tadi. Pastikan, paste, karena ada 3 ya carouselnya. Paste, sip. Nah, kita refresh lagi. Kita refresh lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu muncul carouselnya. Nanti kita ini juga nggak akan pakai kan untuk mengenai pemandangan. Kita hapus nih nanti ini. Nah, kita hapus satu persatu dulu. Hapus satu persatu, yaitu yang ini. Kita hapus nih. Sampai sini. Sip. Hapus. Ini juga sama. Hapus. Hapus. Sip. Nah, kita refresh. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Cuma ada ini doang gitu ya. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan ini ngambil data kamar ini, kita akan ambil berasal dari tabel kamar yang ada di dalam basis datanya. Oke. Nah, tetapi karena kita akan mengintegrasikan template, kita akan pisah nih. Yang termasuk dari sini ya, yang termasuk dari sini atau nanti dari sini aja ya, dari kamar ini sampai bawah sampai fasilitas hotel kita akan pisah. Nah, jadi sama halnya seperti yang di admin. Jadi kalau di sini kan kita bukanya di slot view bla 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 gitu ya. Nah, tapi nanti yang seperti yang di admin berarti kita akan load template-nya di template load nama file masternya, kemudian file yang akan disisipkan, kemudian datanya. Gitu ya. Nah, kita akan pisah dulu dari berarti dari sini ya, dari check-in ini. Dari check-in itu berarti dari nah, dari sini nih. Dari sini. Nah, dari sini. Lock, copy atau di-cut boleh. Nah, cut. Kita cut, kita buat file baru. Nah, namanya di sini adalah dashboard gitu ya lah, dashboard. Nah, dashboard.php. Pastikan mana sih? Kalau di-cut ke dashboard, paste, save. Nah, sip. Nah, di sini isinya apa? Di sini adalah echo variable content. Sip. Nah, sudah itu di welcome di sini bukan di slot view lagi. Nah, kita buat variable data untuk menampilkan data titelnya. Data sama dengan title hotelku. Kemudian di sini this template load. Nah, template masternya di mana? Template masternya kan ini nih. Berarti kita akan load ini. Di mana? Di dalam users. U-nya besar ya. Users. Kemudian template. Nah, sedangkan file yang akan disisipkan ke dalam template adalah ini, dashboard. Berarti di dalam users dashboard. Sip. Kemudian kita akan sisipkan variabel datanya atau akan parsing datanya. Sip. Save. Nah, selanjutnya adalah kita coba refresh. Error enggak? Nah, aman ya. Nah,
Tuh, itu untuk integrasi ininya. Nah, selanjutnya dan kamar ini kita akan ambil dari database-nya. Kita akan ambil dari database-nya. Yaitu kita masuk ke dalam controller. Nah, di sini itu adalah data kamar. Nah, kita akan ambil dari, kita akan buat nanti this model welcome, karena kita menggunakan model welcome. Nah, ambil get data kamar result sip. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga akan tampilan ini fasilitas hotelnya. Nah, berarti di sini juga sama, data fasilitas. Kita akan ambil this mw get data fasilitas result sip. Nah, jadi kita buat parent construct-nya di sini, parent public function construct. Nah, sini juga parent titik 2 underscore construct. Nah, sip. Nah, this load model mode welcome aliaskan mw sip. Nah, kita buat modelnya sekarang. Buat modelnya adalah di sini di model. Nah, kita buat new file mode welcome.php sip. Isinya apa? Isinya adalah php class mode welcome, nama penulisan harus sama ya, mode welcome extend ci model. Nah, kita kan akan buat function ini get data kamar. Nah, ini adalah public function get data kamar. Isinya apa? Di dalam data kamar isinya adalah untuk menampilkan kamar. Return this db select kamar dot semuanya. Kemudian kamar galeri, kita akan menampilkan kamar galerinya URL, tipe kamar dot tipe kamar. Nah, gitu ya. Kemudian dari tabel kamar from kamar kita akan joinkan. Nah, kita akan joinkan dengan kamar galeri. Nah, kemudian kamar.id kamar sama dengan kamar galeri kamar id kita dengan menggunakan left sip. Kita joinkan lagi dengan tipe kamar, join tipe kamar kamar.id tipe kamar, pembandingnya adalah tipe kamar.id tipe kamar. Kita menggunakan left juga, left sip. Kemudian get. Nah, yang pertama sip, get data kamar. Nah, kita kan akan disimpan di sini. Nah, result. Nah, sekarang kita coba yang di dalam dashboard. Kita akan tampilkan data kamar ini akan ditampilkan berdasarkan data kamar yang ada di dalam adminnya atau sesuai dengan yang ada di dalam database-nya. Nah, kita pilih satu-satu. Nah, di sini kita akan hapus. Nah, kita nggak akan pakai semua. Nah, berarti kita akan pakainya yang dari sini nih, dari call 3 gitu ya. Nah, sedangkan call 3 yang bawah sampai seterusnya kita nggak akan pakai. Kita hapus. Nah, sip. Nah, dan di sini PHP for each data kamar as tampilkan kamar. Nah, titik 2 di sini PHP and for each. Nah, sip. Selanjutnya kita akan masukkan di sini nih. Nah, isi ini adalah untuk isinya, isi daripada deskripsi kamarnya. Berarti di sini adalah
tampilkan kamar, isinya adalah description. Kalau nggak salah kita cek dulu. Kalau nggak salah kita akan cek dulu. phpMyAdmin. Lama ya, oke nggak apa-apa lah, kurang lebih kayaknya itu deh. Nah selanjutnya di sini adalah tipe. Nah di sini isinya adalah tampilkan kamar, tipe kamar. Nah, sip. Nah fasilitas ini kan kita nggak akan pakai, kita hapus. Nah, sip. Nah ini juga pakai. Nah, itu adalah RP. Nah, tampilkan kamar, harga. Nah, kalau nggak salah harga, kita cek dulu phpMyAdmin-nya. Reservasi hotel, kamar. Description ya benar. Oh harga itu ya. Nah, berarti di sini adalah harga. Nah tapi di sini kita akan pakai format huruf ya. Number format buka kurung. Nah ini kita masukkan ke dalam buka kurungnya. Koma kutip 1 koma kutip 1 koma. Sip. Nah itu kemudian gambarnya. Nah gambarnya di sini adalah base URL. Nah, kita kan simpannya di dalam folder upload tuh waktu di admin. Nah, berarti di sini adalah upload, baru nama apa namanya? Nama gambarnya. Nah, berarti berarti tampilkannya itunya di atas nanti ya. Tampilkan kamar URL. Nah, sip. Make image thumbnail, book now. Nah, kita cek dulu. Kita refresh. Ini kan masih bawaan ya, kita refresh. Oh, tidak ada. Unknown kamar, ID tipe kamar. Di kamar, ID tipe. Oh, tipe kamar ID, sorry. Berarti di sini tipe kamar ID. Nah, sip. Kita cek lagi, refresh. Tidak ada get fasilitas. Di dalam ini tidak ada get fasilitas. Oh, ini belum pakai. Kita matikan dulu. Sip, kita refresh dulu. Nah, itu kan ya. Terus ini number formatnya error. Kita cek number formatnya. Number format harga koma tampilkan harga koma udah ya. Oh, PHP mungkin ya. Sip. Terus nanti dulu lupa lagi nih formatnya. Number format tampilkan kamar harga. Di kamar harga bukan sih, harga ya. Koma kutip 1 koma kutip 1 koma. Sip. Kayak seperti ini tuh. Nomor format. Terus apa ya? Kok 0 ya? 0 kalau nggak salah. 0, ini kalau nggak salah. Sip, kita cek lagi. Terus, nah gitu ya. Nah, jadi di sini ada tambahan 0 nih. Jadi setelah ini harga 0, gitu ya. Sip. Nah, itu ya. Ini berarti dari kamar yang ada di dalam basis datanya. Selanjutnya adalah fasilitas hotel. Nah, fasilitas hotel, nah yang tadi kita aktifkan nih. Kita aktifkan. Nah, kita buat function ini di dalam model welcome. Nah, public function get apa tadi di sini? Get data fasilitas. Get data fasilitas gitu ya. Sip. Return this db where jenis fasilitas hotel. Get fasilitas sip. Nah ini
kan sudah ada nih. Nah, selanjutnya adalah kita akan looping data fasilitasnya. Jadi nanti data fasilitasnya akan muncul di sini nih. Oke, buka dashboardnya. Nah, ini dari Cool MD6 ini kita hapus nih karena kita nggak akan pakai. Nah, save, hapus, kita akan pakai satu tapi di looping nanti. Jadi dari sini php for each data fasilitas as tampilkan fasilitas titik 2. Nah, ini php and for each titik koma sip. Nah, selanjutnya ini, nah ini kan dari upload juga nih. Nah, base URL, nah, kita hapus. Upload, nama filenya adalah dari yang itu. Tampilkan fasilitas gambar, kalau nggak salah gambar, fasilitas. Picture, sorry, berarti di sini picture, sip. Nah, ini adalah judulnya, berarti tampilkan fasilitas. Di sini nama fasilitas, sip. Nah, cek. Nah, ini kan masih gini ya. Ketika kita refresh, terus for each line 60, for each data fasilitas. Oh, data fasilitas nggak ada. Ini apa ini? Data fasit. Oh, kebalik, fasilitas. Data fasilitas. Nah, itu ya. Ini yang ada di dalam tabelnya. Oke, itu untuk integrasi halaman dashboardnya. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah nanti ini kan ketika belum login ini tidak akan muncul namanya. Tapi nanti kalau sudah login ini akan muncul namanya. Kemudian di sini tombolnya menjadi logout. Nah, itu ya. Itu untuk selanjutnya.